Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Catatan Horor. Dan untuk kisah kita kali ini ada sebuah karya dari dukun milenial dengan judul Teluh Kamu Harus Mati. Bagi sahabat yang baru bergabung, boleh tekan dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Teluh Kamu Harus Mati. Saya terima nikahnya Karina bin Yusria dengan mas kawin, seperangkat alat sholat, dan uang tunai 1 juta rupiah. Sah! Riuh suara tamu undangan memberikan selamat kepadaku dan suamiku pada hari itu. Oh iya, perkenalkan saya Karina Yustika, orang yang akan menjadi korban pesakitan dalam cerita kali ini. Hari ini saya dinikahi oleh seorang pria yang terkenal baik bernama Wanto. Walaupun ini bukan pernikahan pertama yang saya jalani, tapi rasa bahagia lebih bersinar di hati saya. Bagaimana tidak? Di tengah statusku sebagai seorang janda beranak satu, masih ada pria yang mau menerima keadaan ini dan mau untuk menyayangi, menafkahi aku dan anakku. Belum lagi perilaku Mas Wanto yang dapat dikategorikan pria alim yang selalu dekat dengan agama. Begitulah hatiku mendeskripsikan tentang dia. Ya, setidaknya pikiran itu terus terjaga sebelum aku mengetahui kebenaran kelam akan sisi lain Mas Wanto. Sisi yang mengantarkan aku menuju pintu gerbang kesesatan. Selang seminggu dari pernikahan, Mas Wanto harus kembali ke Jakarta karena masa cutinya sudah habis. Untuk sementara aku dititipkan di rumah orang tuaku. Dia berjanji akan menjemput diriku beserta putri sematawayangku Lena di akhir bulan nanti. Sedikit kisah tentang pertemuan kami yang bisa dibilang seperti mie yang sangat instan. Berawal dari medsos kami berkenalan dan saling tukar nomor. Mas Wanto sendiri hanya 2 kali menemuiku dan selebihnya hanya berkomunikasi via telepon. Namun pertemuan kedualah yang meluluh lantahkan hatiku. Aku seperti tidak dapat menolak lamarannya. Dia layak disebut pria karena langsung membawa ibundanya dan beberapa perwakilan keluarga untuk melamarku. Hanya berselang 5 bulan saja perkenalan itu dan kami memantapkan diri naik ke pelaminan. Mas Wanto hanya memiliki seorang ibu, sementara ayahnya sudah berpulang sewaktu dia SMP. Sementara aku hanya memiliki ayah yang masih setia menjaga diriku dan adik lelakiku itu. Ibundaku sudah lama berpulang, sesaat setelah melahirkan adik sematawayangku. Akhir bulan tiba, Mas Wanto datang memenuhi janji. Dibawanya kami pergi guna menempuh kehidupan baru. Rasa cintaku kian bertambah. Semula aku mengira akan tinggal bersama ibu mertua. Namun Mas Wanto rupanya sudah menyiapkan tempat untuk kami bernaung. Lokasinya berada di salah satu kota madya yang menyangga kota Jakarta. Keadaannya cukup asri, hanya saja masih tergolong sepi. Walau sudah banyak rumah yang berdiri di sana, hanya beberapa kepala keluarga yang mendiami. Sisanya bangunan sepi yang sepertinya hanya sebagai investasi bagi pemiliknya.
Sebagai gambaran saja, untuk blok di rumah itu ada 15 rumah lain, dan hanya 4 rumah yang sudah terisi. Dengan kata lain, 11 rumah masih kosong. Selain itu, ada 5-6 rumah yang kondisinya sangat memprihatinkan. Hampir sebagian besar bagiannya roboh dan dipenuhi oleh ilalang liar. Rumah yang kami tempati terdiri dari 3 kamar tidur. 2 berada di bagian depan, sementara dapur dan kamar mandi berada di bagian paling belakang. Ada yang cukup aneh, karena 1 kamar tidur lagi berposisi di sebelah kamar mandi dan dapur. Kamar itu terlihat penuh misteri, di mana bagian pintunya terkunci menggunakan rantai. Belum lagi posisi pintunya yang menghadap kamar mandi. Hal itu cukup membuat bulu kuduku merinding. Aku sempat menanyakan ke Mas Wanto perihal kamar itu, dan dia berkata dulu waktu bangun salah satu konsep, rumahnya itu ternyata salah konsepnya. Maka kamar itu pun hanya jadi gudang saja. Dari penuturan Mas Wanto, aku juga mengetahui bahwasanya rumah itu sudah dari 5 tahun lalu dibeli olehnya. Dan yang paling konyol lagi, Mas Wanto malah menggodaku dengan menceritakan kisah horor yang sedang terjadi di daerah itu. Aku sempat kesal melihat tawa Mas Wanto. Mas Wanto terlihat sangat senang akan rasa takutku. Dia pun puas tertawa melihat betapa penakutnya diriku ini. Kehidupan kami berjalan mesra, selayaknya kehidupan pengantin baru yang lagi hangat-hangatnya. Mas Wanto juga memperlakukan Lena seperti anak kandungnya sendiri. Hingga 3 bulan berlalu, bersamaan dengan hujan deras yang turun membasahi daratan di senja yang mulai menyapa. Jam sudah menunjukkan pukul 6 sore. Namun Mas Wanto belum tiba di rumah. Seperti biasa, kuhabiskan aktivitas bagaimana ibu rumah tangga lazimnya. Selang aku menidurkan Lena di kamar, tiba-tiba terdengar suara treng, treng, treng. Terdengar bunyi benturan benda besi dari arah depan. Mas Wanto pulang, pikirku saat itu. Bergegas kuambilkan payung dan kunci gerbang, mengingat hujan yang masih turun dengan derasnya. Langkahku sigap. Dengan tangan yang sudah menggenggam sebuah payung, kubuka pintu depan. Sontak aku berteriak, "Hei, siapa kamu?" Seorang wanita di tengah hujan deras mencoba membuka gembok pagar itu. Sontak dia menghentikan aktivitasnya. Kemudian dia menatap sinis ke arahku. Takut wanita itu berniat jahat atau mungkin dia tidak sendiri. Aku langsung berteriak, "Tolong, tolong, tolong." Terlihat wanita itu gugup seiring dengan teriakan minta tolong yang terus aku lakukan. Tatapannya menoleh ke berbagai arah, seolah memastikan tidak ada yang mempergoki aksinya saat itu. Samar terdengar ucapannya di tengah suara hujan yang masih menambah horor suasana. "Awas lo, bangsat," katanya sembari berlari pergi meninggalkanku. Darah seakan turun melepaskan seluruh sendi di tubuh. Tanpa sadar, aku merintikkan air mata. Pikiranku buyar, kosong, hanyut dalam rasa takut. Rasa takut akan peristiwa gila yang baru saja terjadi. Saat itu, aku tidak tahu harus berbuat apa lagi, selain hanya berjaga di depan pintu sembari berharap wanita jalang itu tidak kembali lagi dan Mas Wanto segera pulang ke rumah. Lama aku menanti, Mas Wanto tak kunjung kembali.
Konsentrasiku terpecah kala terdengar panggilan memanggil. Panggilan itu seperti menangis. Demikianlah sahabat, sebuah kisah teluh kamu harus mati karya dari dukun milenial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.